Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini Jumat 13 Januari 2023, hari biasa pekan biasa pertama. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, sesudah beberapa hari lewat, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang bawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, saat merenungkan sabda Tuhan hari ini, satu muncul pertanyaan dalam diri saya. Mengapa Tuhan Yesus tidak mengatakan saja kepada orang lumpuh itu, "Bangun dan sembuhlah engkau"? Tapi Yesus tadi mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Sabda Tuhan hari ini mengajak kita melihat akan adanya keterkaitan antara dosa dengan kelumpuhan orang itu. Dosa itu melumpuhkan sebab dosa memisahkan kita dari Allah yang Maha Kuasa, Sang Empunya kehidupan dan hidup kita. Sama seperti kisah bangsa Israel yang suka menggerutu selama perjalanan di padang gurun menuju tanah terjanji, di mana bangsa pilihan banyak menggerutu dan tidak percaya bahwa Allah menemani, Allah menyelenggarakan, dan Allah mencukupkan hidup mereka. Dikatakan misalnya dalam Bilangan 21 ayat 5 sampai ayat 8. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel mati. Mereka mengaku dosa dan bersalah kepada Allah. Maka mereka minta kepada Musa supaya Allah menaruh belas kasihan kepada mereka. Dan dikisahkan dalam ayat 8, "Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Tuhan Yesus menyembuhkan jiwa orang lumpuh itu dengan menunjukkan belas kasih-Nya, yaitu memberikan sabda pengampunannya. Baru sesudah jiwanya sembuh karena mendapatkan pengampunan dan belas kasih Tuhan, orang itu pun disembuhkan pula secara fisik.
Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Saudari-saudaraku yang terberkati, dosa itu melumpuhkan, tapi belas kasih Tuhan itu menghidupkan. Semoga belas kasih Tuhan yang kita sadari dan rasakan lewat kemurahan Tuhan dalam rupa kebaikan, macam berkat yang tak terduga yang pernah kita alami, mukjizat tiap hari yang dirasakan, membuat kita lebih banyak bersyukur dan menjadi berkat bagi sesama. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan dan Allah kami, syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat yang boleh kami terima. Kami mohon lindungilah kami hari ini dengan segala rencana, pekerjaan, kegiatan, dan niat-niat kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.